Syekh Muhammad Fauzi Abu Zaid. Kana syai'un lailahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, apa kabar semuanya? Semoga sehat, walafiat, berkah ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Saya sebetulnya kalau ngaji kitab ini selalu rindu gitu. Cepat-cepat pengen ketemu. Karena ini kita membaca kisah Nabi gitu ya. Pengen cepat banyak dapat maklumat tentang Nabi. Agar kita bisa mencontoh meneladani beliau ya. Kita sekarang sampai di 142 ya. Oke. Al-ibratu min syaqqis sadri ya. Ini speakernya jelas. Kurang ya. Ibu-ibu di belakang enggak kedengaran pendengarannya. Halo ya. Al-ibratu min syaqqis sadr. Maksudnya sini hikmah di sini ya. Hikmah dari peristiwa dibelahnya dada Nabi. Idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi istafahu Allahu minal azal. Apabila baginda Rasulullah orang yang telah Allah pilih, istafa fil madi, hunya jadi maf'ul bih, Allah fa'il. Apabila Rasulullah orang yang telah Allah pilih minal azal, sejak azali, sejak dulu kan, sejak masih di alam azal. Wa tahharahu fi kulli fatratin minaz zaman, dan Allah mensucikan Nabi di setiap fatrah, di setiap fase. Kita sudah paham di awal, di umur 10 tahun Nabi dibersihin dada. Ya betul. Di 4 tahun ya, 10 tahun, di umur 40, dan ketika mau Isra Mi'raj. Ya. Fi kulli fatratin minaz zaman yashukku qalbahu wa yughassiluhu. Kata Allah, masih aja mencuci Nabi itu, mencuci hati Nabi. Ya syukur membelah hati Nabi,
Kemudian wa yughassilhu, kami mencucinya, dibersihin tuh. Ya. Karena hati ini kalau ada titik hitamnya sulit mendapat nur Allah, cahaya Allah. Ya. Harus bersih. Kalau masih ada titik-titik hitam, ibaratnya jalan Islamnya masih setengah-setengah. Ya. Kenapa? Karena bermuatan ada penyakitnya. Fahadha yalfitu nazruna, katanya. Maka ini memberikan kita apa? Jadi bisa melihat annalladzi yuridu maqaman min maqamatil al-qurbi, bahwa siapa saja orang yang ingin satu makom daripada makom kedekatan kepada Allah. Ya, dalam perjalanan spiritual nanti ada ahwal, ada makomat namanya. Biasanya para ulama melalui makomat yang pertama makomat taubat. Nah, taubat. Lalu setelah itu beda-beda setiap ini. Kemudian ikhlas, terus fakir, sabar, tawadu gitu. Ya. Masing-masing kita punya makomat seperti itu di hati kita dalam perjalanan spiritualnya. Jadi orang yang ingin ya satu makom daripada makom kedekatannya kepada Allah, au yuridu ayyusbiha min ahli wasli, atau orang yang pengen ya wusul, pengen sampai kepada Allah gitu ya, au yuridu ayyakuna minas salihin, atau orang yang ingin menjadi termasuk orang-orang yang salih ya. Kata salihin dalam Al-Quran itu urutannya setelah minan nabiyyin, terus wasiddiqin, terus wasyuhada, wassalihin, yang keempat. Dan doa-doa para nabi semuanya bersama, wa alhiqna bissalihin. Ya Allah, gabungkanlah kami bersama orang-orang saleh. Ya. Saya alhamdulillah udah hampir selesai ya. Sedang editor. Ini buku judulnya Tashabbahu bil Kiram. Bahasa Arab begitu. Kemudian di bawahnya pelajarilah dan teladanilah ya orang-orang yang mulia. Bab pertama bicara tentang ahwal salihin, hikmah bertetangga dengan orang salihin, rahasia sering duduk bareng dengan orang-orang salihin, kemuliaan majlis-majlis ilmu orang-orang salihin. Itu saya bahas habis banyak. Manhaj hidup orang-orang salihin bagaimana? Ya, yang hatinya selalu nggak pernah lalai daripada Allah. Terus baru saya angkat tokoh-tokoh, sahabat, a'immah, terus semuanya. Katanya kita harus yamsi ala qadami rajulin. Kalau kita pengen sukses, kita harus mengikuti jejak langkah orang-orang yang mulia. Tasabbahu bil kiram, contohlah orang-orang yang mulia. Fa inna tashabaha bil kirami kiram. Sesungguhnya orang yang mencontoh, meneladani orang-orang yang saleh, yang mulia, jangan jadi mulia. Ya. Kalau katanya gini, siapa yang memerankan sosok Nabi Isa alaihissalam di dalam sahabat? Ada itu Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Nabi, kalau Anda ingin melihat sosok yang wataknya, manhaj hidupnya, semuanya kaya Nabi Isa, itu Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi di sini ada, gue sebutin. Ini juga salah satu referensinya. Jadi kita harus yamshi ala qadami rajulin, yang mengikuti jejak langkah orang-orang salih dalam mengatur waktunya, bagaimana ibadahnya kepada Allah, waktu belajarnya, ya,
Contoh orang saleh, insya Allah jadi orang-orang yang salihin. Contoh para perampok jadi perampok. Ya. Baik. Ini goyang-goyang. Aja dah pegang, gede. Kemudian fala budda annahu kana hina yaftahu qalbahu. Maka la budda wajib atas dia itu hina untuk selalu yaftahu qalbahu, membuka hatinya. Ya, wa yanzuru madza fihi, dan melakukan muhasabah, apa nih yang ada dalam hati kita, introspeksi diri. Apakah di dalamnya dunia terus yang dicari atau syahwat terus, ya, atau sudah ada nur Allah, cahaya itu. Wa ya'khudhu hadha syaitani, ya, dan apa, mulai berupaya membuang jauh-jauh tuh had syaitan, ya, apa adalah keberuntungan setan, jangan sampai setan menguasai hati kita. Pada saya sampaikan katanya kita ini nih kalau katanya ingat Allah itu setan langsung katanya ya ta'akhkhara wa yakhtafi, itu setan langsung mundur, sembunyi dia. Tapi pas kita lalai, setan langsung alqama qalbahu, langsung menguasai hati kita. Tawaswasahu, langsung ngebisikin. Karena yang paling bahaya bisikan setan. Ya. Kalau udah setannya bisikin, udah kelihatannya indah semuanya, padahal jerumusan semuanya. Kata setan, mau kaya enggak? Cepat punya uang miliar enggak? Udah korupsi kan. Ya, bisikannya tuh diantaranya. Wa yarmihi, dan membuangnya tuh. Kalau ada haz-haz syaitan dalam diri kita, buang. Jangan dipendam, jangan disimpan. Ingat, setan adalah musuh kita yang paling jelas. Tapi di atas setan yang paling berat apa? Nafsu. Melawan nafsu ada dalam diri kita. Kalau setan masih dikatakan dia faktor khariji, eksternal. Tapi kalau nafsu itu di dalam diri kita lebih berat lagi. Wa hadus syaitan fiyya wa fikum, wa fika wa fikum. Dan ada syaitan itu ada dalam diri saya, kata Ma'alif, dan juga ada di dalam diri kalian semua. Beliau bicara di depan murid-muridnya. Huwa fi nafsika minal hiqdi, ya, itu ada bagian syaitan di dalam diri Anda, dalam diri kita, ya, berupa hiqd, iri, wal hasad, dengki, wal kibr, sombong, wal baghdai, bawaannya tuh emosional aja, marah aja, gedeg aja dia tuh, benci aja. Wal karahiyah, kebencian. Ya, kalau mau dibedakan, kalau baghdha emosional, marah, karahiyah benci. Fa kullu hadza hadzus syaitan. Semua ini adalah, ya, ini keberuntungan syaitan atau bagian daripada, ya, makar-makarnya syaitan. Wa talama kana kullu hadza mawjudan fil qalbi fala yasluhu. Selama penyakit-penyakit tersebut tadi, iri, dengki, sombong, emosional, kebencian ada, ya, di dalam diri kita, mawjudan fil qalbi, masih saja bersemayam di dalam hati kita, fala yasluhu, maka itu tidak akan baik, ya, akan bisa mengotori amal-amal kita, habis semuanya gara-gara penyakit hati ini. Wa yasbihul insanu kama huwa, dan
manusia akan selalu berada dalam kondisinya begitu aja tuh. La yataqaddamu, kagak bisa terus maju ke depan. Ya. Wala yatakharu, dan dia juga kagak bisa melakukan perubahan. Ya. Walidzalika hatta al-layaliyal kabirata allati yatajalla fiha rabbuna 'ala salihin. Demikian juga sampai-sampai pada malam-malam yang agung, malam-malam yang penuh dengan rahmatnya Allah, maksudnya allati yatajalla, yang yatajalla, yang Allah memperlihatkan rahmatnya, kasih sayangnya, fiha, di dalam waktu-waktu yang agung itu, Rabbuna, Tuhan kita, ala salihin, kepada orang-orang yang salih. Jadi sampai-sampai di malam yang penuh dengan keberkahan, di mana di malam itu Allah menurunkan rahmat, kasih sayangnya kepada orang-orang yang salihin, ya, au alal muslimina, atau kepada orang muslim, mithlu lailatan nisfi min Sya'ban, seperti malam nisfu Sya'ban, di mana Allah selalu turun ke langit dunia. Ya, kalau setiap malam Allah turun juga. Tadi tuh di sepertiga malam, ada enggak yang lagi berzikir malam ini? Ada enggak yang lagi sholat malam ini? Ada enggak yang lagi mohon ampun malam ini? Ada enggak yang lagi minta malam ini? Ya, Allah kasih, Allah ampuni. Setiap malam Allah turun. Itu rahmat. Ada yang ngambil kesempatan itu, ada yang tidur ya terus. Ya. Rasulullah qala fihi, Rasulullah berkata, ya, di dalam waktu yang mulia ini, Inna Allah Ta'ala yatajalla fi hadhihi al-laylati fayaghfir aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yatajalla, menampakkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, fi hadhihi al-lailah, pada malam ini, ya. Fayaghfiru, kemudian Allah mengampuni, aktsar, lebih banyak, min adadi sya'ri ghanami kalbi, daripada jumlah rambut atau bulu-bulu yang ada di ghanami kalbin, yang ada di ghanam, binatang ternak atau kambingnya kabilah kalbin. Wa hiya akbaru kabilatin indaha ghanamun. Nah, ini kabilah kalbin ini kabilah yang paling banyak beternak kambing. Itu sudah dikenal itu. Kabilah ini pokoknya peternakan kambing. Kambingnya banyak banget. Nah, ya. Katanya Allah akan mengampuni, ya, lebih daripada jumlah rambut atau bulu, ya, binatang Bani Kalbi. Baik, satu kambing aja itu ada berapa bulunya, Pak? Pernah nggak ngitung? Nah, ini sekampungnya Bani Kalbi itu. Bagaimana Allah ngampunin itu? Wa hal yastati'u ahaduna ayyuhsa 'adada sya'ri ghanamatin wahidatin? Kata Ma'arif bin, apakah ada di antara kita yang mampu menghitung jumlah bulu seekor kambing saja? Apalagi 10 kambing berapa? Ini sekampung semuanya peternakannya kambing semua. Ya, tsumma qala, kemudian beliau berkata, illa limusyrikin. Jadi kembali ke hadisnya. Jadi Allah akan mengampuni begitu banyaknya makhluk-makhluk Allah, sejumlah bulu-bulu kambingnya Bani Kalbin, illa limusyrikin, kecuali orang yang musyrik. Ya. Orang musyrik kagak Allah ampuni itu pada malam nisfu Sya'ban. Au musahinin, atau orang yang dalam hatinya ada permusuhan aja, musahin itu. Padahal tetanggaan masih ribut aja hatinya. Yang paling bahaya kalau pemilihan ketua masjid. Ya.
Enggak kepilih aja terus marah begini hari. Jangan itu. Ya. Presiden aja di atas bisa akur itu. Ya. Apalagi kita orang masjid, enggak boleh ada kebencian dalam hati kita ya. Al-qati rahimin ya, atau orang yang memutuskan tali silaturahmi itu enggak dapat ampunan dari Allah. Auzanin, atau orang yang suka berzina, au syaribin, au syaribi khamrin, atau orang yang suka minum khamr ya, itu enggak dapat ampunan tuh. Orang lain semua diampunin, kelompok ini enggak diampunin. Yang terakhirnya apa? Au aqi liwalidayhi, orang yang atau anak yang durhaka kepada kedua orang tua ya. Di malam yang penuh berkah, di saat Allah menurunkan rahmatnya, mengampuni seluruh makhluk-makhluknya, ada orang-orang yang kagak diampuni oleh Allah. Orang yang musyrik, orang yang musyahin, orang yang qati rahim, orang yang zanin, orang yang syaribi khamrin, yang keenam orang yang akil durhaka. Wal haditsul akhar qala fihi, halaman sampingnya, hadis yang lain Nabi juga bersabda, innallaha yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min sya'ban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya yattali', Allah ngawasin semua, dilihat semua hamba-hambanya pada malam lailatul nisfi min sya'ban. Fayaghfiru lil mustaghfirin, kemudian Allah mengampuni orang-orang yang minta ampun. Nah, kalau minta ampun ya diampunin. Kedua, wa yarhamul mustarhamin, Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang meminta rahmatnya Allah. Wa yuakhiru ahlal hiqdi kama huwa. Sementara Allah biarin aja tuh ya, siapa? Orang-orang yang suka iri, suka dengki, suka apa lagi ya, itu kama huwa, udah begitu aja dia, agak diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena di dalamnya ada kedengkian. Walidzalika qala ba'du salafina as-salih, oleh karena itu sebagian ulama-ulama kita salafus salih berkata, al-hasudu la yasudu. Nah, ini istilah ya, al-hasud, orang yang dengki itu la yasudu, kagak bisa menjadi seorang pemimpin. Bahaya kalau pemimpin suka hasud, bahaya. Kalau ngomong ini, ngomong sini, bahaya. Ya, rakyatnya bisa pecah. Fal insan alladhi yarghabu fi ni'ami rabbina al-batiniyah, maka orang-orang yang menginginkan nikmat-nikmat Tuhan yang bersifat batiniyah, wa yuridu al-maratibal irfaniyah, dan orang-orang yang menginginkan tingkatan-tingkatan irfaniyah, ma'rifat. Artinya ini kedekatan spiritualnya kepada Allah. Wa yuridu at-tajalliyatil ihsaniyah, dan orang-orang yang menginginkan limpahan karunia Allah yang begitu besarnya. Bapak-bapak pernah enggak ya, ya Allah, saya pengen mendapat ampunanmu, kasih sayangmu, rahmatmu, ma'rifatmu, kebaikan. Coba enggak doa begitu, Pak? Apa yang mobil motor itu. Ya, ada nikmat-nikmat ma'nawiyah, ada nikmat-nikmat hissiyah ya. Kalau rumah hissiyah, istri hissiyah, motor hissiyah. Ma'nawiyah, minta cinta Allah, minta ampunan Allah, minta ya Allah dikasih hatinya ada rasa khusyuk, hudur kalau lagi sholat itu. Ya, kenikmatan, lezat lagi belajar, itu nikmat yang luar biasa. Ya, minta itu ya. La budda wa ayyutahhira qalbahu minad dunya ad-daniyah. Nah, ini nyambung ke atasnya. Jadi orang yang ingin tadi mendapatkan nikmat-nikmat batiniyah, menginginkan maratib al-irfaniyah, kedekatan spiritual kepada Allah, menginginkan
limpahan karunia Allah yang begitu besarnya, la budda wa ayyutahhir qalbahu. Dia harus membersihkan hatinya dari dunia yang rendah ini. Wa min ragbatiha, dan daripada keinginan-keinginannya kepada dunia. Wa min syahawatiha, dan daripada syahwat-syahwatnya dunia. Wa min maladzatiha, dan daripada kenikmatan-kenikmatan yang membuat dia lalai daripada Allah. Ya. Wa min huzuziha, dan daripada kepentingan-kepentingan dunia. Wa ba'da hadza yughassilu qalbahu minal khuzuzi wasyahawati. Setelah itu dia baru cuci dia tuh hatinya lagi, ya, daripada dorongan-dorongan hawa nafsu syahwatiyah. Wa ba'da hadza yughassilu qalbahu minar riya was-sum'ah. Kemudian naik lagi, dia mulai cuci lagi hatinya daripada penyakit-penyakit riya, sum'ah. Sum'ah itu Pak, Bapak melakukan apa saja itu pengen banget ada orang yang denger. Dia kalau orang denger banyak dia merasa senang gitu. Penyakit hati ya kayak riya. Kalau riya pengen dilihat, kalau sum'ah pengen didengar orang, biar populer gitu. Baik. Wasifatil latihya kasifat iblis. Dan sifat-sifat itu seperti sifat-sifatnya iblis. Apa sifat iblis? Ai hubbuz zuhuri, suka popularitas, pengennya terkenal. Fala budda lil insan aywariya qalbahu, maka wajib bagi manusia dia menjaga iwaliyani, memperhatikan apanya? Hatinya. Wal arifuna arafu hadzal amal. Dan para arif billah mereka memahami betul kondisi ini, masalah ini. Wa arafu anna rabbana la yanzuru ilal jism. Dan mereka betul-betul memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh kita. Ya, gemuk kayak, kurus kayak, berotot kayak, Allah enggak lihat itu. Atau bajunya berdasi, berjas, Allah enggak lihat itu. Ya, apa yang Allah lihat? Bal yanzuru ilal qalbi. Dilihat hatinya nih. Ini hatinya bersih apa kagak? Ya. Nanti ada diceritakan salah seorang sahabat yang sholatnya biasa aja kayak kita lah. Puasanya biasa aja. Tapi punya amalan apa Pak? Sebelum tidur dia maafin semua. Istighfar sama Allah, dibersihin. Kalau ada tadi pagi, dari pagi sampai dia mau tidur ada kesalahan, istighfar, minta ampun sama Allah. Kalau di hatinya ada masalah orang lain, dia ada maafin, baru dia tidur. Dia tidur hatinya penuh dengan kebersihan. Nah ini nih hati yang gini nih gampang masuk ini dari nafahat ilahiyah wal ataat rabbaniyah gitu. Ya karunia Allah, tajalliat masuk, ihsaniyah masuk. Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tampilan kalian, ya, dan juga tidak melihat kepada harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah memperhatikan, melihat kepada hati kita dan amal-amal kita. Uangnya banyak segudang, nggak pernah sedekah, nggak pernah infak, ya. Sama Allah nggak ada artinya. Tapi ketika kita zakatkan, infakkan, sedekahkan, itu baru yang bernilai di sisi Allah. Faqalu, kemudian para arif billah, para ulama-ulama, wali min auliya berkata, naqifu inda hadzal bab. Kita akan khusus nih, ya, mempertegas masalah ini, mendalami masalah ini, ya. Wa kullu hinin naftahu hadzal qalbi. Semua orang ketika kita mulai, ya, membuka hati kita, wa nanzuru ma fihi, dan kita melihat apa yang ada dalam hati kita. Apa Pak dalam hati kita Pak?
Antum di hatinya lagi ada apa tuh? Ya, lihat. Ada jeleknya buang. Ya, jangan tuh sampai tidur masih pagi tidur mau bawa bencinya mana? Awas ntar kalau besok pagi gue balas dah, gue motor gue serempet. Mati lagi tidur. Gimana tuh? Tidur mati bawa kebencian mati. Kita pengen datang kepada Allah biqalbin salim. Ya. Wa nukhrijuhu tuh. Nah kita keluarin tuh. Kalau ada penyakit-penyakitnya. Walidzalika fa inna Rasulullah awdaha hadzal amr. Oleh karena itu, maka baginda Rasul menjelaskan permasalahan ini. Kama akhbara Sayyiduna Abdullah bin Amr, sebagaimana Sayyiduna Abdullah bin Amr menceritakan, indama qala sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi bersabda, ya, kata Nabi begini, yadkhulu alaikum al-ana rajulun min ahli jannah. Apa katanya? Al-an sekarang, ya, ini akan datang di antara kalian orang yang ahli sorga. Kita lagi begini Pak, atau kata Nabi, sebentar lagi akan ada yang datang nih, dan dia merupakan ahli sorga. Kayak gitu ya pemahamannya. Pindah halaman. Padakhala rajulun wa huwa Sayyiduna Abdullah bin Salam. Tiba-tiba betul datang seorang laki-laki. Dia adalah Abdullah bin Salam. Lalu wajalasa, duduk deh. Barhatan, duduknya enggak lama-lama, duduk ya. Ya, terus dia berdiri tuh. Pemasya, duduk sejenak lalu dia berjalan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, qama ankumul anha rajulun min ahli jannah. Baru saja, ya, orang yang ahli surga itu dia meninggalkan kalian. Apa yang terjadi? Pas Sayyiduna Abdullah bin Amr, ya, qala fi nafsihi. Lalu Abdullah bin Amr dia bertanya-tanya dalam dirinya nih, madza yaf'alu hadzal rajul? Apa sih yang dilakukan sahabat tadi? Ya, Abdullah bin Salam ini. Wa kana yasharu tiwala lail. Di hatinya menggeretak itu bertanya, apakah dia setiap malam suka yasharu, begadang terus ibadah kepada Allah? Wa yasumu tiwalan nahar. Apakah dia itu orang yang dikatakan ahli sorga, setiap hari puasa terus katanya. Saking penasarannya Pak, fatabi'ar rajula wa daqabahu. Lalu beliau nih, ya, Abdullah bin Umar, beliau mengikuti Abdullah bin Salam, diikutin sampai rumahnya diketok, tok tok tok, fafataha, lalu dibukalah pintunya oleh Abdullah, jangan salah, Abdullah bin Salam. Lalu faqala lahu, kata Abdullah bin Umar gini, laqad hadatsa khilafun baini wa baina abi amrun fatardani. Telah terjadi perselisihan antara saya dengan bapak saya Umar. Lalu bapak saya ngusir saya. Fakultu, lalu saya berkata nih sama dia, la yujadu ghairuka yudifani iddat ayamin. Bahasa kitanya, aku udah enggak ada tempat tinggal lagi nih. Ya, hanya kamu doang yang bisa kasih saya nginap lah, ayamin, beberapa hari aja. Hatta yantahiyal khilafu, sampai selesai perseteruan antara saya dan bapak saya. Ya. Faqala lahu, lalu Abdullah bin Salam berkata kepadanya, ala rahbi was-sa'ah, ala rahbi was-sa'ati. Ini jamaah boleh menggunakan bahasa ini, dibahasakan ala rahbi was-sa'ati, dengan senang hati. Silakan. Ala rahbi was-sa'ati, dengan senang hati silakan, boleh nginap di rumah saya. Wa huwa fil haqiqati dzahibun liya'rifa. Sebetulnya kan Abdullah bin Amr ini dia pergi ini untuk mengetahui bagaimana kondisi Abdullah bin Salam yang dikatakan ahli sorga. Mada yaf'al rajul,
apa sih rahasia yang dia lakukan ini? Wa fi awwalil lailatin, di rumahnya nih Pak diceritakan di malam yang pertama. Namar rajulu, ya. Abdullah bin Salam tidur. Faqala, kata si Abdullah bin Umar yang lagi ngamatin nih, rubbama yakunu rajulu mut'aban. Oh, barangkali ini orang lagi lelah banget. Pikirannya dia kan tadi Pak, ini mungkin ahli surga tiap malam bangun malam terus, tahajud terus. Kok malam pertama dia tidur aja, nggak bangun. Persangkanya mungkin dia lagi capek, masih lelah. Wantadara, ditunggu sama dia tuh, sama Abdullah bin Amr. Ya, ayyakuma qabla al-fajri, ya, li yusalliyal tahajjud. Jadi dia tunggu, dia berharap si Abdullah bin Salam bangun sebelum subuh agar sholat tahajud. Ternyata falam yakum, nggak bangun tuh, atau dia nggak melakukan tahajud illa qabla fajr, kecuali sebelum sholat subuh. Ya, ini paham ceritanya. Fastayqadha, lalu dia bangun tidur. Wa qala, dan dia berkata kepada yang lagi ngamatin ini, hayya linusalliya ma'a Rasulillah bil masjid. Jadi dia bilang sama tamunya, mari kita sholat berjamaah bersama Nabi, ya. Walamma asbaha asbah, katanya ihtadara lahu al-iftar. Nah, keesokan harinya biasa dia tuh sarapan, dia makan pagi. Faqala qad yakunu mut'aban hadzal yaum. Kok ini dia kagak tahajud kali ya? Oh, mungkin dia masih capek. Husnuzon terus saja dia. Ya. Walakinnahu fil yaumil tsani, tetapi di hari yang kedua katanya wajadahu ala nafsil halah, ditemuin kok ini sama aja kayak malam pertama. Malamnya enggak tahajud, subuhnya kagak ada duha. Habis dia sarapan biasa aja. Ya. Wa kadzalika fil yaumil tsalis, demikian juga di hari yang ketiga. Ya, yang diharapin ini orang ahli surga bangun tahajud, bagian duha, nah ini kagak ada. Ya. Akhirnya kata Abdullah bin Umar ini apa? Bin Amru bacanya. La budda an as'alahu. Saya harus tanya nih, apa rahasianya dia, kata Nabi, ahli surga. Ya. Lupa, jadi itu berlomba-lomba pengen jadi ahli surga, nanya gitu. Faqala lahul haqiqah, kemudian dia berkata dah kepadanya dengan yang sebenarnya, annahu la yujadu khilafun baini wa baina abi. Dia bilang sama Abdullah bin Salam, Mas, sebetulnya mah kagak ada perselisihan antara saya dengan bapak saya. Walakinnar rasula qala anka kada. Tapi yang membuat saya penasaran itu Rasulullah berbicara tentang Anda. Anda, kata Nabi, orang yang ahli sorga. Fama haqiqatu amrika, sebetulnya apa sih yang menjadi sebab Anda ini dikatakan ahli sorga? Pengen tahu dia mau ngamalin itu. Qala, apa jawaban ini Pak Abdullah bin Salam yang ahli sorga? Kama ra'aita, ya sebagaimana yang Anda lihat. Ya begitulah kehidupan saya, biasa aja. Tapi sholat dijaga tuh ya tadi 5 waktu. Illa annani idza ji'tu lin naumi, kecuali saya apabila saya pengen tidur, ya, uhasibun nafsi, saya selalu muhasabah kepada diri saya. Madza fa'altul yauma, apa yang telah aku lakukan dalam satu hari ini. Wa madza qultu, apa yang sudah saya bicarakan satu hari ini. Fastaghfirullah mimma qultu, kemudian aku mohon ampun kepada Allah dari apa-apa yang sudah aku katakan. Kalau ada kesalahan, diingat-ingat, ya Allah, tadi saya nyakitin tetangga, nyakitin istri, keluarga, malamnya dia istighfar sebelum tidur. Ya. Wastahlalu wa istahallalahu mimma fa'altu, dan aku minta, kata, dimaafin sama Allah, dihalalkan dari apa yang aku telah lakukan. Wa abitu wa laysa fi qalbi ghillun, baru dah aku tidur dan kagak ada di dalam hatiku ini ada ghil, ada kedengkian.
wala ghisyun kebencian, ya. Ghillun sama ghish bersama, dengki, benci, apa lagi ya? Wala hiqdun, kagak ada juga iri li ahadin kepada seorang pun minal muslimin. Nah, gitu Pak. Tidur hatinya dalam kondisi yang safi, bersih. Ya. Ini kita tidur habis nonton bola ketiduran. Nggak lupa baca doanya. Apa yang kagak baca doa tidur, ya. Fadhahaba Abdullah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muta'ajjaban. Lalu beliau, ya si Abdullah tadi ini yang ngamatin, pergilah menemui Nabi, merasa takjub lah. Faqala lahu, lalu beliau berkata kepada Nabi, ya. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Abdullah kagum udah datang menemui Nabi menceritakan. Lalu Nabi akhirnya bilang begini, ya bunayya, wahai anakku, in qadarta an tusbiha wa tumsiya, jika engkau mampu di setiap pagi, di setiap sore, walaysa fi qalbika ghisyun li ahadin, dan di hatimu tuh kagak ada kedengkian, kebencian kepada seseorang, faf'al, maka lakukanlah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain katanya ghil, katanya wala ghisyun wala hiqdun, upayakan, ya, jika Anda mampu setiap pagi sore di hatimu kagak ada ghil, ghish, iri, dengki, kebencian kepada seorang pun daripada orang Islam. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, wahai putraku, wa dzalika min sunnati. Itu tuh, ya, setiap pagi sore kita muhasabah diri, ya, jangan sampai di hati kita ada iri, dengki, benci kepada siapapun. Itu merupakan sunnahku, ya. Wa man ahabba sunnati, dan barang siapa yang cinta kepada sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia telah cinta kepada, faqad ahabbani, sungguh dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku nanti di surga. Ya Pak, ini bukan bersifat sunnahnya yang amaliyah kayak duha, tahajud, ada sunnah qabliyah, ba'diyah, ya, ada sunnah senyum aja, bukan. Tapi ini sunnahnya apa? Sebelum tidur dia muhasabah diri, mohon ampun kepada Allah jika ada kesalahan-kesalahan, ya, dan juga maafin hatinya, dibersihin semua. Ya. Kan juga ada keterangan Allah tidak akan memberikan rahmat kepada orang yang tidur hatinya tuh penuh dengan kebencian. Nambah lagi ya, lagi ya. Taharatul batin. Sekarang mensucikan batinnya bagaimana? Falladhi yuridu ayyadkhulal jannata, orang yang ingin masuk surga, allati fiha Rasulullah, yang di dalamnya ada Rasulullah, madza yaf'alu, apa yang harus dia lakukan? Yaf'alu hadza, dia harus melakukan ini nih, apa? Yunazziful qalba kama yunazziful wajha, membersihkan wajahnya membersihkan hatinya sebagaimana dia sibuk membersihkan wajahnya. Maka semalam saya bikin tuh intisari ini, ya, mari sama-sama kita bersihin hati kita sebagaimana kita sibuk membersihkan wajah kita. Ada orang yang repot sama wajahnya, ya, sampai pergi ke apa namanya itu, salon-salon kecantikan, bayar sampai segitu mahalnya, boleh, bayar jerawatan-jerawatannya, ya, sementara dia nggak bersihin hatinya itu. Fa innal imam Abul Azaim kana jalisan kama najlisu. Ini cerita Imam Abul Azaim, beliau duduk sebagaimana kita duduk, ya.
Wa dakhala alaihi alimun kabirun min ulamil Azhar. Tiba-tiba datang kepadanya bertamu seorang ulama besar dari ulama Al-Azhar. Wa hina wa jalasa, dan ketika dia duduk, faqala, dia berkata li ahadil ikhwan, ya. Nah, ketika ini Imam Abdul Azim duduk, bukan. Wa hina jalasa, ketika orang tadi duduk, nah, ini imam berbicara sama murid-muridnya nih. Li ahadil ikhwan, ghanni ya bunayya qasidatan. Itu biasa ya. Jadi kami melihat betul di Mesir ini beliau kalau sebelum pengajian diawali dengan baca qasidah-qasidah dulu. Qasidah ruhaniyat yang menceritakan tentang rohaniyatnya, ya, orang-orang solihin. Seperti kita lah maulidan dulu gitu ya. Ya mulai gani ya, mulai berqasidah katanya. Faghanna, lalu tuh muridnya berqasidah. Kemudian faqala al-alim, ini alim Al-Azhar ini bilang begini, "Madza yaqulu hada?" Apa yang dibaca orang ini nih? Ana la afhamu minhu syai'an. Saya enggak paham sedikit pun katanya. Padahal wa huwa alim, dia orang alim. Tabwayal bisu afkhara thiyabi, dan dia memakai baju kemegahannya. Yang kalau ulama Azhar suka pakai baju-baju yang itu tub-tubnya tuh. Wal hidza'a yalma'u, ame sepatunya mengkilap, wah mentereng gitu. Faqala lahu, lalu Imam Abdul Azim berkata kepada, ini guru spiritual ya. Lau nazafta qalbaka kama nazafta hida'aka la fahimta hadzal kalam. Bahasa katanya, dokter, kalau kau cuci hatimu sebagaimana kau cuci sepatumu itu, mengkilap begitu, kau pasti akan paham lagu-lagu qasidah spiritual ini. Karena di hatinya udah ada merasa tinggi, sombong, udah ada Allah tutup, dapat. Ini ngaji kita gini nih, ini ngaji bagus banget nih. Kalau di hati kita ada, itu nggak manfaat, ngajinya kayak sholat, udah Allah tutup, nggak dapat apa-apa kita. Makanya kan saya pernah nyampein tuh, kalau datang dari majelis ilmu, zakki nafsa qabla sima, suciin hatinya sambil mendengarkan ilmu, biar nanti yang kita dengar terus hidup di hati kita. Ya, belajar daripada Imam Sadzili, ini udah alim, al-alamah, ahli fikih, ahli hadis, tapi ada butuh yang ini kurang ilmu tasawufnya, belum cari guru kemana-mana, dari Tunis ke Mesir, Mesir ke Irak, ke Mesir lagi. Oh, itu guru kamu ada di Tunis, di negara kamu sendiri, datang ke Tunis. Di mana? Nah, itu di kampung namanya Saziliyah. Dikatakan Abul Hasan As-Sadzili. Naiklah ke di atas gunung. Pas ketemu, kamu orang yang saya tunggu-tunggu, kata gurunya. Sudah, kamu sekarang mandi dulu ya, disuruh mandi, turun gunung ke bawah. Udah mandi selesai, naik lagi, dilihat. Apa kata gurunya? Mau mandi lagi ya, suruh mandi lagi, 2 kali ini, turun lagi, naik lagi. Ali, kamu mandi lagi ya, sampai 3 kali suruh mandi. Sampai bawah, dia merenung. Lah, ini udah 3 kali mandi, mandi apa ini? Bukan mandi zahir. Udah berapa kali sabun, sampo, udah habis. Mandi batin. Nah, dia paham, dibuang dah. Dia datang ke majlisnya ilmu wali min auliillah, kagak bawa kesombongan, kagak bawa ilmu kosong, agar dapat ilmu baru dari Allah. Lalu beliau bilang, aku lepaskan semua ilmu, aku datang kepadanya seperti aku orang yang bodoh, nggak tahu apa-apa. Pas datang, ya gurunya, ya wali tahu, bersih nih orang ini, baru mulai. Kalau beliau juga ada ya, di buku mana saya baca, menggambarkan begini, kita dikasih air masing-masing 1 gelas. Lalu ada yang sudah minum, ada yang belum. Kemudian ada panitia yang selalu muter ngisiin air-air yang gelasnya kosong. Yang diisi pasti gelas yang udah kosong. Kalau penuh nggak diisi. Nah, itu juga buat pelajaran buat kita. Kalau kita diundang-undang
hadir di mana-mana, bertemu dengan ulama-ulama. Oh, jangan kita datang udah pengen menjadi paling pintar aja, udah pengen ceramah, jangan. Kita istifadah, ambil ilmu dari semua yang bicara. Saya dengar dulu Kiai Haji Abdurrahman Nawi itu kalau setiap datang ke majlis undangan-undangan, beliau selalu bawa kaset rekaman. Direkam semua yang ceramah. Nanti di perjalanan didengerin tuh. Nah, kita banyak orang lagi ceramah kita ngobrol aja. Nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmu. Dengerin, istifadah, menghormati. Itu. Katanya kalau ahli ilmu, walaupun anda sudah dengar kasus ini 1000 kali, istami' jayidan, tetap dengerin. Karena setiap itu ada sya'annya sama Allah tuh. Di 3 kali kita dengar nggak paham-paham. Ya, mungkin yang keempat kali, nah, buka mulai. Nah, gitu. Ilmu tuh gitu. Kalau udah buka, langsung aja terbuka semuanya. Nah, itu harus jaga apa? Jaga hatinya. Ya. Katanya, kalau kau cuci hatimu seperti kau cuci sepatumu sampai mengkilap begitu, engkau pasti akan paham kalam ini. Faman kana kullu hammihi fil majlisi, katanya, wasya'ri wal hidai wa tarkil qalbi danasan, kaifa yafhamu hadzal ma'ani al aliyah. Barang siapa yang semua hamnya ya di dalam majlis, semua hamnya itu tentang baju, mikirnya ngebaju, mikirannya rambutnya, sepatunya, dan meninggalkan hatinya ada kekotoran, bagaimana dia bisa memahami makna-makna yang tinggi ini gitu. Zaman maaf ya bapak-bapak, ini aja kan bahasanya sudah mudah ya, enak ya. Ini aja kalau kita hatinya kemana-mana nggak pahamin. Tapi kalau hatinya tuh kasih paham. Coba kalau saya tanya, kita ujian yang mulai pertama sampai sekarang, apa yang dirikas dapatnya? Ada orang-orang Pak yang Allah kasih hatinya bersih, dia nangkep semuanya sampai pulang tidak seperti kaset rekaman yang baru yang cakep. Ini kan cerita aja tadi kan, dia bisa sampein ke istrinya, ke anaknya, jadi ilmunya, ya. Makanya nggak boleh dalam masjid ngobrol, nggak boleh tiduran. Kalau tiduran udah gelap lagi tuh. Farubbana, katanya, Rabbu qulubin, Tuhan kita ini Tuhannya yang memiliki hati. Wa tajaliyatuhu lil qulub. Nah ini tajaliyatnya Allah nih, Allah katakanlah memberikan karunia-Nya itu di hati. Wa nafahatuhu lil qulub. Nah, nikmat-nikmat nafahat Rabbannya ini Allah kasih juga ke hati, karena ini nikmat-nikmat ma'nawiyah. Wa ulumuhu wa asraruhu lil qulub. Maka kita suka doa tuh kan, minta Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul wa asrarar rasul, anwarar rasul wa ahwalar rasul. Itu doa saya susun sebenarnya, kalimatnya saya ambil di buku-buku ini tuh. Ya, pokoknya semua tentang nabi dah. Wa rutbuhu lil qulub, tingkatannya juga di hati. Wa qurbuhu li ahlil qulub, dan kedekatannya kepada ahli qulub. Wa taqribuhu bil qulub, dan pendekatannya kepada Allah juga dengan cara hati itu. Bukannya zahiriyah. Fahiyal wasluhu bainana wa bainahu, hatilah yang menjadi sarana antara kita sama Allah. Makanya Allah melihat hati kita, bukan melihat baju kita. Walaupun baju kita mahal, hatinya jelek, enggak lihat. Wa hadzal qalbu kaifa nunazzifuhu, inilah hati ini, bagaimana kita membersihkannya. Abil ma'il baridi amis sakhin. Nah, ditanya aja biar ditegasin. Apakah kita bersihin dengan air yang dingin atau dengan air yang panas? Kalau kita lagi sesak napas, ngap-ngapan kayak dua covid, air panas. Tapi ini hati kita yang kotor, apakah dibersihinnya dengan air dingin atau air panas? La hadza wala dzak. Kagak air panas, kagak air dingin. Yaf'alu syai'anil qalbi. Ya,
Kita harus melakukan sesuatu untuk hati. Hal nastahimu fi ma'il bahr? Apakah kita harus mandi di air laut? La yanfa, enggak gitu. Ya. Apakah musim mandi air kembang? Kagak. Fal imamu Abul Azaim dhahaba ilal bahr. Nah, ini terakhir. Beliau ya pergi ke laut al-mutawassit, ya, laut tengah. Wa waqafa indahu, lalu berdiri itu di depan laut tengah. Wa kana ismuhu Bahrur Rum. Laut itu namanya laut Rumi, ya. Wa qala lahu, dan beliau berucap kepada lautan, qaliluka qad yutahhiru kulla jismi. Ini syair, ya. Yutahhiru Bahrur Rumi kulla rasmi. Kulla jadi maf'ul. Wa qalbi la tutahhiruhu biharun yutahhiruhul alimu binaili ilmi. Qaliluka, kata airmu yang sedikit itu terkadang bisa membersihkan, ya, semua tubuh kita. Bahrul Rumi, lautan Rum itu katanya bisa membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Yang mandi dan sebanyak air di lautan bersih. Wa qalbi, sementara atau namun hatiku la tutahhiruhu biharun, kagak bisa dibersihkan oleh lautan-lautan yang begitu banyaknya. Ya. Artinya kalau kotoran yang biasa tubuh kita kotor-kotor, mandi mah dengan air bisa bersih. Tapi kalau hati walaupun dicuci oleh lautan-lautan yang begitu banyaknya kagak bisa. Yutahhiruhu, namun yang bisa membersihkan hati kita apa? Yutahhiruhu al-alimu. Ya, Allah yang Maha Alim. Ya, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, binaili ilmi, dengan cara kita meraih ilmu-ilmunya Allah. Maka ada istilah wusuluka ilallah wusuluka bi ilmin bihi. Wusulnya Anda kepada Allah, sampainya Anda kepada Allah, tergantung apa? Ilmu kita yang menghantar kita kepada Allah. Ya kan begini, bapak-bapak pengen ke Jatinegara, tapi pengetahuannya cuma sampai Cipinang, sampai nggak Jatinegara? Nggak sampai. Ketika tahu rutenya dikasih, sampai tuh. Pakai map, dinyalain, ada kalender Jatinegara, jalan, sampai Cipinang mati mapnya, lah bingung kita, nggak sampai, nyasar bisa. Tapi kalau terus sampai, wusuluka ilallah wusuluka bi'ilmin bihi. Ya, Allahu a'lam bissawab. Jamaah, mudah-mudahan dari kajian ini kita mulai, ya, menata hati kita, membersihkan hati kita. Jangan dalam setiap hari kita kan ada aja adegan-adegan yang memang Allah kasih peristiwanya. Kita berhadapan dengan si A, atau ada perkara-perkara, kasus-kasus. Habis itu berpisah, gedek hati kita, benci besar. Jangan. Kita kalau bisa sebelum berpisah udah plong, hilang. Paling terakhir sebelum tidur. Ya, Pak Nurdin misal pagi-pagi ada salah paham sama Pak penasehat, sebelum tidur udah maafin. Sama bini pagi-pagi berantem aja, mau tidur udah maafin. Biar tidur hatinya bersih, penuh dengan rahmat. Gitu. Jangan mau tidur biar besok pagi pokoknya gua balas dia. Mati lagi tidur. Hatinya mati dengan kebencian, waliyadzubillah. Ya, semoga Allah bersihkan hati kita. Allah isi hati kita dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan, dengan nur, dengan bimbingannya, hidayahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq Allahumma tahhir qulubana minan nifaq Allahumma tahhir qulubana min amradil qulub minar riya wal haqd wal ghish wal kibr wa amradil qulub. Allahumma rzuq qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka nurak wa nura nabiyyika wa nura man yuhibbuka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala. Nanti jamaah jangan lupa yang ada wudu ya. Salat apa? Salat syuruk isyraq biar dapat pahala haji umroh itu ya. Ini juga sunnah Nabi tadi itu. Sallallahu marhaban barakallahu fikum. Panjang umur sehat walafiat, sehat walafiat. Panjang umur, sehat berkah, panjang umur. Jadi anak saleh. Barakallahu fikum. Taufiq wan najah, banyak sehat barakallah. Panjang umur. Panjang umur, sehat walafiat, sehat walafiat, panjang umur, sehat walafiat. Panjang umur. Katanya mau ikut barakallahu fikum. Syukran berkah. Sekalian. Oh iya. Oke, alhamdulillah. Pengen ngaji. Iya, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin.